Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kebetulan lagi hujan nih, jadi mohon maaf nih kalau di audionya ada suara-suara rintikan hujan atau suara gemuruh gitu kan. Dan juga hari ini saya ditinggal sendiri nih sama Bro Bus sama Bro Alit, mereka lagi sibuk, saya sendirian di studio yang agak spooky ini. Ya udahlah ya. Hari ini kita punya TWS budget nih dari Oase. Ada Oase Colorful TWS CT1. Udah kelihatan ya, langsung boxnya berwarna hijau toska gini. TWS-nya juga nih. Begitu juga dengan case-nya. Tapi udah warna lucu gini, bakal worth it nggak ya? Kita lihat aja. Nah, ini dia barangnya. Seperti saya bilang tadi, dia warnanya tuh hijau toska. Mau dari case-nya, mau juga dari earbuds-nya. Kalau untuk harga sendiri, saya cek tuh di toko online gitu, dia tuh berbeda-beda gitu. Ada yang 399.000, ada yang 250.000. Ya, pokoknya di antara itulah. Nah, siapa tahu kalau lagi ada promo, bisa langsung cek linknya di deskripsi. Bahkan di toko official Oase-nya sendiri, ada yang bundling dengan smartwatch Oase juga. Kalau dalam boxnya sendiri, yang pasti udah dapat satu case-nya, sepasang earbuds-nya, dan juga kabel untuk ngecharge-nya nih dari USB-A ke tipe C. Untuk extra ear tips udah dapat 2 dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti juga manual serta garansinya. Seperti biasa, kita mulai dari build quality dan desainnya. Oke, kalau build quality sendiri udah kerasa kokoh sih, walaupun dia berbahan plastik, tapi dia kerasa tebel, nggak kerasa tipis gitu. Walaupun memang untuk ditutupnya sendiri masih bisa goyang-goyang pada saat tertutup seperti ini. Tapi pada saat kebuka nggak ada kok kerasa goyang-goyang gitu. Dan juga dia terbukanya cukup lebar nih. Jadi ketika mengambil atau memasukkan si earbudsnya, saya tuh nggak pernah ada masalah. Tapi untuk si tutupnya ini nggak ada penahan, jadi kalau ditundukin gitu, dia langsung ketutup. Kalau untuk desainnya sendiri, ini langsung mengingatkan saya sama satu TWS yang bentuknya mirip banget nih, persis kayak gini, cuman warnanya berbeda. Ya memang sih kalau untuk masalah warna, hijau toskanya Oase Colorful TWS CT1 ini dia bisa dibilang sih cukup menarik ya. Nah, kalau yang suka dengan desain simple, bisa dibilang sih Oase Colorful TWS CT1 ini ya simple banget. Polos banget, mau di atas, mau di depan, mau di bawah. Cuman di belakang ada port tipe C dan juga ada sedikit lubang kecil gitu. Saya nggak tahu sih fungsinya apa, karena kalau untuk lampu indikator, dia ada di bagian dalam. Jadi ketika kalian buka nih si tutup case-nya, ya memang dia nggak langsung nyala sih, tapi kalau kalian setelah angkat earbuds-nya atau kalian masukin earbuds-nya, dia akan muncul angka. Ini tuh LED display gitu, dan dia akan menampilkan berapa baterai yang ada di dalam case-nya. Nah, kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia bertipe kacang, ya ukurannya juga kayak kacang sih, tapi dia udah kokoh kok, dia nggak rapuh seperti kacang. Nah, untuk di bagian touch sensornya ini sama, dia tuh polos berwarna hijau toska juga. Cuman ada lampu indikator doang di bagian bawahnya. Untuk si magnet konektor dan juga indikator L atau R-nya ada di bagian dalam. Untuk ear tips sih bisa saya bilang nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis ya, cukup nyaman kok sebenarnya kalau dipakai. Kalau untuk berat totalnya itu di 38 gram. Nah, kalau per earbudsnya sendiri di 3,4 gram. Dan kalau untuk fittingnya sendiri, ketika saya pakai nih si earbudsnya tuh nggak kerasa aneh gitu kok. Dia nggak kerasa ada yang ngeganjel kayak gitu. Dia langsung duduk dengan nyaman di telinga. Mau saya pakai berjam-jam, dia nggak kerasa pegel di telinga saya. Dan juga untuk passive noise cancellation ya cukup baik lah untuk di level TWS budget. Nah, kalau untuk ketahanan di telinga, pada saat saya geleng-geleng atau headbang atau lompat-lompat gitu, dia masih nahan kok di telinga saya. Cuman saya nggak nemu nih dia IP rating untuk water resistance-nya ini berapa. Jadi saya nggak tahu apakah dia bisa tahan air atau enggak. Dan kalau dipakai jogging ya takut juga ya, misalkan kalian keringatan terus ngerusak earbuds-nya ya sayang sih. Kalau untuk touch sensornya sendiri bisa dibilang sih udah lengkap. Jadi play, pause, next track, previous track, mengatur volume, mau naik ataupun turun, dan juga untuk mengatur panggilan, jadi dalam arti menerima, mengakhiri ataupun menolak. Oh ya, untuk mengakses voice assistant udah bisa juga kok. Cuman kalau untuk touch sensornya sendiri, dari pengalaman saya sih dia kurang responsif gitu. Jadi misalkan saya mau tap 2 kali untuk next track, dia cuma ke tap 1 kali, jadi ke pause doang musiknya. Atau saya mau naikin atau menurunkan volume di tap 3 kali, dia kadang-kadang tuh cuma ke tap 1 kali atau bahkan 2 kali, jadi agak mengganggu. Cuman bisa jadi nih masalah cacat produk aja ya, soalnya yang paling berasa kayak gitu tuh saya biasanya yang earbud kanan, kalau yang kiri dia lebih baik. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, bisa jadi ya hanya TWS kita yang ada masalah, dan Oase Colorful TWS CT1 yang lain nggak ada masalah. Jadi saya cerita aja nih, untuk masalah di, ya bisa dibilang mungkin koneksi kali ya.
Ketika saya sedang pakai, terutama yang kanan, dan ya justru hanya yang kanan doang nih, dia tuh ada kayak bunyi titit 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 titit, kayak gitu. Itu kayak koneksi kali ya, atau si Bluetooth-nya tuh masuk dan terdengar di earbuds-nya. Dan itu nggak hilang-hilang. Jadi kadang-kadang tuh dia kayak nadanya tuh jadi agak rendah gitu, jadi tapi habis itu naik lagi, habis turun lagi. Saya nggak tahu gara-gara apa. Bahkan pada saat kita mau lagi dengerin lagu sekalipun, walaupun nih pada saat lagi dengerin misalkan EDM gitu, ya agak ketutup sih bisa dibilang, dan saya jadi lupa kalau ada masalah itu. Tapi ketika saya lagi pause gitu, dia tiba-tiba nongol lagi. Oh ya, saya juga kalau lagi buka TikTok gitu atau ya Instagram Reels gitu, ketika lagi swipe tuh kadang-kadang dia seperti itu juga. Tapi sekali lagi saya ingatkan, bisa jadi hanya yang kita aja nih. Bisa jadi kalau untuk Oase yang lain ya nggak akan bermasalah seperti itu. Toh beberapa kali kita udah review TWS Oase di sini nggak pernah ada masalah yang seperti ini. Sekarang ke koneksinya nih. Bluetooth-nya menggunakan 5.0 dengan kodeknya itu SBC dan AAC. Kalau untuk pairing sendiri, kalian tinggal mengeluarkan earbuds-nya, dia akan langsung auto on dan kalian bisa search di device kalian. Nah, kalau mau matiin, tinggal langsung masukin ke case-nya, dia akan langsung auto off. Kalau untuk jarak sendiri ya standar sih 10 meter tanpa halangan, dan misalnya ada halangan gitu, saya tes tuh, saya taruh HP di kamar, saya keluar dari kamar, tutup pintu, ke halang tembok beton dia masih ada sih koneksinya, cuman saya jalan misalkan 3-4 langkah gitu, dia mulai kresek-kresek, saya jalan 1-2 langkah lagi, dia langsung putus koneksinya. Ya seperti saya bilang tadi, standar Bluetooth 5.0. Untuk single use udah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja, dan pergantian dari mono ke stereonya itu ya cuman ada suara kayak connected, terus dia akan langsung mengikuti lagunya. Oh ya, buat yang nanya bunyi titik-titik tadi masih ada nggak sih kalau pada saat single use? Seperti saya bilang tadi, hanya yang kanan bermasalah dan dia masih ada pada saat single use sekalipun. Tapi selain itu, untuk dikoneksi sih saya nggak pernah ada masalah. Lancar kok, bisa dibilang dia stabil, dan untuk pairingnya juga cukup cepat. Nah, kalau untuk latency sendiri nih, saya biasanya tuh pakai kodek AAC, dan saya rasa sih kalau kayak buka-buka social network atau nonton YouTube masih cukup-cukup aja, walaupun kalau kita benar-benar fokus baik-baik gitu memang kelihatan kayak ada delay walaupun sangat tipis. Nah, kalau untuk main game sendiri, kita lihat dulu tesnya. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya. Misalkan kalian buat casual gamer doang, jadi ya main game PUBG sekalipun hanya main sama teman gitu, main yang nyantai, nggak yang butuh bener-bener performa suara yang tidak ada delaynya sama sekali. Ya walaupun kalau mau nggak ada delay ya mending pakai kabel sekalian. Jadi bisa saya bilang sih masih cukup-cukup aja, walaupun tetap kerasa ada delaynya. Oke, sekarang untuk mikrofonnya, si Oase Colorful TWS CT1 ini saya nggak nemu sih ada fitur apa-apa, tapi langsung aja deh kita cobain. Cek cek 123 123. Ini adalah suara dari mikrofon Oase Colorful TWS CT1. Tapi ini masih dalam keadaan sepi. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek cek 123 123. Ini adalah suara dari mikrofon Oase Colorful TWS CT1 dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker gini. Ya back sound gitu, jadi kayak jalanan yang ramai dan bising. Gimana nih? Cek cek 123 123. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Apakah dia bisa cukup menghalangi suara dari background ini atau enggak? Cek cek 123 123. Ini adalah hasil mikrofon dari Oase Colorful TWS CT1. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil mikrofonnya ya, kalau menurut saya sih masih bisa dipakai ya. Dalam arti ketika kita memang pakai telepon gitu, suara kita masih kedengeran. Walaupun memang ketika ada suara latar nih ya, background tadi, memang agak mengganggu, tapi tetap suara saya masih bisa ditangkap dengan baik. Walaupun kalau kita bilang hasil suara dari mikrofonnya sendiri itu kayak kerasa robotik dan juga kerasa kurang natural aja gitu. Jadi ketika kalian pakai tuh ya bisa dibilang lawan bicara pasti akan langsung nih nggak pakai mic dari HP ya, kalian pakai TWS atau gimana gitu. Pokoknya langsung kerasa berbeda. Oke, sekarang kita ke baterainya. Untuk Oase Colorful TWS CT1 ini per earbudsnya itu hanya ada 30 mAh. Cukup kecil sih, tapi memang dia klaimnya untuk playtime-nya itu hanya di 3 jam aja. Nah, pada saat saya tes itu saya selalu pakai kodek AAC nih, dan untuk volumenya itu dari 60-80%, karena untuk di HP Android saya nggak tahu kenapa nih untuk si volumenya itu kerasa agak kecil. Dan saya hanya dapat 2 jam. Jadi kemungkinan sih ya kalau kalian memang hanya pakai di volume 50% aja ya bisa aja bertahan sampai 3 jam.
Dan kalau untuk ngecas earbudsnya sendiri itu butuh waktu 1,5 jam. Jadi saya ingat tuh LED-nya waktu itu di sini tuh 95 angkanya. Saya masukin kedua earbudsnya. Ketika sudah penuh di LED-nya ini menjadi 78. Kalau untuk di case-nya sendiri ada 300 mAh dan minimal sih ya bisa ngecas sampai 5 kali untuk si earbuds-nya. Kalau untuk ngecas si case-nya sendiri itu kira-kira butuh waktu 2 jam. Saya ingat itu waktu saya lagi ngecas itu dari 0 terus saya cas itu kira-kira butuh waktu 1 jam untuk sampai ke 70. Cuman dari situ untuk naik ke 99 atau ya bisa dibilang sampai penuh itu kira-kira butuh waktu sekitar 1 jam lagi ya, mungkin nggak sampai sih 50 sampai 55 menit gitu. Sekarang kita ke kualitas suaranya untuk Oase Colorful TWS CT1 ini. Oke, untuk drivernya itu ukurannya 6 mm, cuman saya nggak dapet dia bertipe apa. Dan frekuensi responnya itu dari 20 Hz sampai 20 kHz. Dan langsung kerasa dari pertama kali saya pakai, yang dominan itu bass. Untuk low atau bisa dibilang bassnya nih, mau saya dengerin lagu genre apapun, tetap kerasa si bassnya ini dominan. Jadi mungkin cocok untuk buat para basshead ya. Dan untuk si bassnya sendiri memang kerasa dia cukup panci. Kalau empuknya sih bisa saya bilang ya sesuai di level TWS budget. Sebenarnya sih kalau buat kalian yang suka bass nih dan pengen bassnya tuh dentumannya agak kerasa gitu, jadi si powernya tuh ada, masih bisa kok untuk si Oase Colorful TWS CT1 ini. Cuman masalahnya nih, saya bilang tadi kan di HP Android saya itu volumenya agak kecil. Dan saya kadang-kadang dengerin lagu itu volume di 80%. Nah itu bassnya ya yang pasti kalau kalian ngarap detail udah nggak dapet. Dan juga kerasa agak pecah si bassnya. Tapi seperti saya bilang tadi kalau volumenya agak gede aja ya. Untuk sub bassnya sendiri misalkan kalian dengerin lagu-lagu EDM masih bisa kok dia cukup keluar untuk si rumblingnya. Nah buat yang nanya nih, bassnya ini bakal bikin lelah nggak di telinga ketika kita pakai sudah berjam-jam? Kalau buat saya nih yang suka dengan karakter balance untuk ya karakter suara, saya sih udah ya bisa dibilang pakai sejam 2 jam gitu ya udah kerasa sih agak-agak lelah kalau saya dengerin lagu misalkan EDM terus. Tapi kalau saya ganti-ganti genre gitu masih nggak apa-apa. Tapi balik lagi ya itu karakter suara yang saya suka memang ke balance. Kalau buat kalian yang suka bass bisa jadi sih kalian masih betah-betah aja. Nah kalau untuk di mid-nya sendiri dari pengalaman saya sih mau suara vokal, mau laki-laki atau perempuan, mau suara instrumen masih terdengar cukup baik. Terutama di lagu yang bassnya memang tidak terlalu tinggi. Jadi saya masih cukup kedengaran nih untuk si clear dan detailnya. Cuman karena si bass ini ketika naik itu langsung kerasa untuk clear dan detailnya ini berkurang. Dan untuk mid-nya sendiri saya memang kerasa dia agak sedikit mundur. Kalau untuk high-nya sendiri ya kurang sparkling sih kalau buat saya ya, karena saya memang lebih suka kalau treble-nya tuh yang clear dan detailnya itu lebih terdengar dengan jelas. Cuman karena si bassnya ini yang lebih dominan, jadi saya kerasa treble tuh kadang-kadang kerasanya keganggu. Ya bisa dibilang untuk detail di treble-nya ini saya jadi kurang menikmati. Nah kalau untuk pemisahan low, mid, dan high-nya ya dari tadi saya udah singgung untuk si low-nya ini cukup dominan. Dan saya sih terkadang ngerasa dia kayak keluar dari jalurnya dikit, jadi dalam arti menghalangi untuk si mid dan high-nya. Dan untuk sound imaging-nya sendiri bisa saya bilang sih cukup baik ya. Jadi ketika saya dengerin lagu yang ada suara jauh dan ada suara dekat, dia masih cukup terasa bedanya walaupun tidak sedetail itu. Dan kalau untuk soundstage bisa saya bilang sih ya standar untuk TWS budget. Intinya yang kerasa untuk si Oase Colorful TWS CT1 ini, dia ditujukan untuk penyuka bass. Dan akhirnya buat kayak saya ini yang karakternya suka balance itu, kerasa untuk mid dan high-nya itu jadi kayak yang penting ada aja deh. Tapi bass ini tetap dia utama dan dia tetap yang paling powerful. Nah kalau buat kalian yang memang suka dengan ya karakter suara seperti itu, dan memang genre kalian lebih ke EDM atau hip hop atau ya pop lah setidaknya, masih bisa mungkin di telinga kalian. Kalau buat saya pribadi, saya pakai beberapa hari ini masih bisa saya nikmatin, tapi memang ada beberapa lagu ketika bassnya udah terlalu over menurut saya jadi yang aduh kok gini sih. Tapi balik lagi itu semua tergantung dari selera telinga kita masing-masing. Ya kalau kalian memang suka dengan bass yang powerful, tapi mid dan high itu yang penting ya ada lah bisa dibilang. Yang penting bassnya oke, Oase Colorful TWS CT1 ini sudah baik. Langsung aja deh kita dengerin sound sampelnya. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to.
Kesimpulannya, Oase Colorful TWS CT1 dengan warna hijau Tosca-nya dengan LED display di case-nya untuk indikator baterai. Oke, kalau kita bicara build quality dan desain dia sudah oke. Untuk koneksi pun ya, untuk yang masalah titik-titik tadi yang sebelah kanan itu seperti saya bilang, bisa jadi hanya bermasalah yang punya kita aja. Jadi misalkan kalian beli dan ternyata ada masalah itu, mending langsung tukar aja. Saran saya seperti itu. Untuk baterai, kalau misalkan kalian memang bukan yang bakal pakai ya lama-lama si earbudsnya mendengarkan lagu sampai 4-5 jam, ya masih cukup-cukup aja sebenarnya di 2 jam atau volume 50% bertahan untuk sampai 3 jam. Kalau kualitas suara balik lagi ke telinga kita masing-masing. Buat saya yang dengan suka karakter suara balance, saya sih kurang nyaman dengan bassnya yang cukup mengganggu. Akhirnya di beberapa genre lain untuk EDM sih masih oke-oke aja. Tapi buat kalian para basshead, saya masih bisa rekomen Oase Colorful TWS CT1 ini. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan review TWS seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan sekali lagi mohon maaf ya untuk suara hujannya. Mohon maaf juga kalau saya ada salah kata atau ada kekurangan. Seperti tadi barusan salah-salah kata maksud saya. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Bye!